Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab yaitu Al-Mustasfa min Ilmil Usul, sebuah karya yang dikarang oleh ulama yang sangat fenomenal, yang sangat kafah keilmuannya. Beliau adalah Hujjatul Islam, siapa lagi kalau bukan Al-Imam Al-Ghazali. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha fahimta, maka apabila sudah paham siapa engkau, paham al-farqa akan perbedaan baina dzati, antara zat, wal lazimi dan lazim. Ketika panjenengan sudah bisa membedakan, dan ketika panjenengan sudah paham tentang perbedaan antara zat dan lazim, apa zat dan apa lazim, tentu biar kita refresh kembali bahwa zat itu adalah kullu dakhilin fi mahiyati syai'i wa haqiqatihi dukhulan la yutasawwaru fahmul ma'na duna fahmihi. Jadi yang dimaksudkan dengan zat adalah setiap yang masuk fi mahiyati syai'i, pada substansi sesuatu, wa haqiqatihi dan hakikatnya sesuatu, masuknya dukhulan dengan benar-benar masuk, la yutasawwaru yang tidak bisa digambarkan, apa fahmul makna, pemahaman makna, duna fahmi, tanpa memahami terhadap dukhul, sesuatu yang masuk di dalam eksistensi. Artinya bahwa yang dimasukkan zat itu adalah substansi dari sebuah sesuatu atau hakikat dari sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan zat. Nah, sedangkan lazim, sifat lazim itu adalah dalam kata lain disebut yaitu sebuah sifat yang selalu mengikuti, melekat, menempel yang ada pada zat. Dan tentu karena sifat lazim itu sangat lengket, ya, yang selalu mengikuti terhadap zat, maka ada kesan bahwa sifat lazim itu seakan-akan menjadi satu dengan zat, padahal tidak. Sifat itu akan selalu mengikuti terhadap keberadaan daripada zat itu sendiri. Maka ketika panjenengan sudah paham betul perbedaan antara zat dan lazim, sebagaimana sudah saya sampaikan di dalam episode sebelumnya, maka kalau sudah paham seperti itu, fala turadu, maka tidak bisa dikemukakan, tidak bisa didatangkan, ya, fil haddil hakiki, di dalam definisi hakiki, illa dzatiyatu, kecuali yang bisa dikemukakan yaitu hal-hal yang bersifat dzati. Artinya ketika panjenengan ingin merekonstruksi, ya, atau ingin membangun sebuah definisi yang bersifat hakiki, maka tidak perlu lagi ketika panjenengan membuat atau mengkonstruksi definisi hakiki itu tidak perlu lagi mengemukakan hal-hal yang bersifat yaitu yang bersifat lazim, atau mengemukakan sifat-sifat lazim, atau mengemukakan yaitu sifat-sifat arid, ya, atau menggambarkan di dalam definisian tersebut itu dengan gambaran-gambaran. Itu tidak perlu ditambahkan seperti itu. Nah, maka tidak ada pilihan lain ketika engkau akan
membuat sebuah definisi secara hakiki, ya, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa engkau harus mengemukakan sesuatu hal-hal yang bersifat yaitu zati atau hakiki atau substansi. Karena itu ayam bagi, maka semestinya anturoda yaitu dikemukakan. Kalau sudah seperti itu maka wajib untuk dikemukakan, dihadirkan apa jami'u zatiyati, yaitu seluruh hal-hal yang bersifat zatiyah di dalam membangun atau membentuk atau menyusun definisi hakiki tadi, sehingga hatta yutasawwaru, sehingga tergambarkan. Jadi yang tergambarkan di sana adalah biha dengan jami'u zatiyah. Apa yang tergambarkan adalah kunhu hakikati syai'i, eksistensi hakikat sesuatu, dan wa mahiyatihi, dan substansi dari sesuatu sendiri. Sehingga yang terpola, tergambarkan di dalam definisi itu, yaitu hanyalah apa? Hanyalah tampilan daripada eksistensi dari hakikat dan substansi sesuatu. Ya, itulah cara merekonstruksi atau membangun sebuah definisi secara hakiki. Wani mengendaki aku dengan istilah bil mahiyati, dengan mahiyah. Apa sih mahiyah itu? Mahiyah sebagaimana saya katakan adalah sesuatu yang bersifat substansi. Ya, substansi ini karena itu lama sesuatu ya seluruh yang layak, yang cocok. Ya, ayyukola, yaitu untuk dikatakan dijawabi mahua, di dalam menjawab daripada pertanyaan mahua. Artinya ketika ada pertanyaan mahua itu, maka hanya satu jawabannya. Apa? Yaitu jawabannya adalah mahiyah, sesuatu yang substansi, sesuatu yang zati, sesuatu yang hakiki. Jadi ketika ada pertanyaan, ya, pertanyaan yang diawali dengan kata atau lafaz atau kalimat mahwa, maka jawabannya menuntut dengan jawaban secara yaitu substansi atau zati. Itu yang dimaksudkan dengan mahiyah. Wa innal qailah, maka sesungguhnya, ya, wa innal qailah, maka sesungguhnya orang yang berkata ma huwa, maka sesungguhnya orang yang berkata ma huwa dengan pertanyaan ma huwa, ya, itu berarti yatlubu, mencari apa pertanyaan ma huwa, mencari hakikata syai'i, akan jawaban, ya, tentang hakikat sesuatu. Jadi ketika ada orang berkata, di mana perkataan itu menjadi sebuah pertanyaan mahwa, maka mahwa itu pasti itu yatlubu gitu loh, mencari, menuntut apa pertanyaan mahwa, mencari jawaban hakikat syai'i, akan hakikat sesuatu. Maka itu fala yadkhulu, maka tidak masuk fi jawabi, di dalam jawaban dari pertanyaan mahwa itu illa zatiyu, kecuali jawabannya harus zati. Wadzati, adapun wadzati, adapun zat itu yang qasimu, dibagi apa zat ila amin, kepada yaitu zat yang umum. Zat yang umum ini di dalam ilmu mantek wa yusamma, dan diberikan nama apa zat umum jinsan, yaitu akan jenis, namanya jenis. Ya, kalau ada istilah jenis itu berarti itu menunjukkan arti adalah zat secara umum. Wa ila khosin, yang kedua adalah pembagian yang kedua, pembagian zat itu adalah zat ila khosin, yaitu zat khos. Nah, zat khos ini wa yusamma, dan diberi nama atau dinamakan apa zat khos nau'an, dengan istilah nau'. Jadi nau' itu adalah zat khusus. Nah, ini istilah-istilah yang muncul ada, yaitu ada di dalam ilmu logika atau mantek. Begitu fa in kana, maka jika ada apa dzatiyu al-amu,
apabila ada, yaitu zat yang umum, artinya la a'amma, yang tidak ada yang lebih umum minhu daripada apa zatul am. Kalau tidak ada yang lebih umum lagi, artinya paling umum itu sumia, maka dinamakan zat yang paling umum itu, yang tidak ada yang lebih umum lagi itu dinamakan jinsal ajnasi, yaitu jinsul ajnas. Artinya apa? Jinsul ajnas itu merupakan yaitu zat yang paling umum dari umumnya sesuatu yang ada, tidak ada bandingannya. Nah, istilah itu di dalam ilmu mantek disebut jinsal ajnas. Sebaliknya wa ingkana, dan jika ada apa al-dzatiyu, yaitu zat al-khosu yang khusus, ya, ketika ada apa zatul khos, artinya la akhoso, tidak ada yang lebih khusus lagi minhu daripada zat khos. Kalau tidak ada yang lebih khusus lagi, maka sumia dinamakan apa zatul khos tadi nau'al an'ami, yaitu nau'ul an'am, nau'ul anwa. Ya, ini jelas sudah. Jadi kalau ada sesuatu zat atau zat yang paling khusus dari yang khusus itu, maka disebut nau'ul anwa. Wa adapun istilah di atas, ada jenis, ada nau', ya, ada jinsul ajnas, nau'ul anwa. Nah, itu istilahul mantikina, menjadi istilahnya orang-orang ahli mantek atau ahli logika. Jadi istilah itu menjadi pertanda, ya, tanda daripada apa? Daripada tanda ilmu mantek. Dan itu pasti sebuah fan ilmu itu mempunyai kekhususan, mempunyai ciri khas masing-masing. Maka itu ketika Anda mendengarkan ada istilah jenis, ada nau, itu berarti maknanya ketika dimaknai jenis itu adalah maknanya adalah zat umum, sedangkan nau itu adalah zat khusus. Nah, maka ini berarti ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu yang diajarkan di dalam ilmu mantek. Dan itu istilah yang dibuat oleh orang-orang ahli mantek. Kalau sudah tahu bahwa itu adalah kajian ilmu mantek, wali nusalihhum, maka marilah kita yaitu apa namanya, berbaikanlah, berdamailah, kita berdamai kepada yaitu ahli mantek. Artinya ketika kita dihadapkan kepada istilah-istilah ini, nggak usah protes, karena ini menjadi ciri khas mereka, ya. Dan setiap fan ilmu itu punya istilah-istilah. Anda bisa membuat istilah yang berbeda, nggak usah diprotes. Kalau yang namanya jenis menurut mereka ahli mantek itu berarti zat, yaitu zat umum, atau nau itu disebut kata lain sebagai zat khos. Sudah biarkan, itu nggak usah diprotes. Itu istilah yang dibuat mereka, yang dibuat sebagai tanda, ya, untuk menandai sebuah istilah-istilah. Maka itu walunusolihum, dan marilah kita berdamai dengan mereka alaihi, atas istilah ini. Jadi satu misal di dalam kajian nahwu kan juga ada banyak sekali, ada fa'il, ada isim fa'il, ya. Terus ada mubtada, ada khobar. Ketika bicara mubtada itu, ya, sebuah kalimat awal yang dibaca rofa, yang tidak dipengaruhi oleh amil rofanya itu loh. Itu disebut mereka mengistilahkan dengan istilah mubtada. Sedangkan khobar itu menjadi pelengkap, penyempurna dari yaitu mubtada. Nah, hal-hal seperti ini biasa dalam fan-fan kajian keilmuan, itu mempunyai istilah-istilah sendiri. Dan ketika, ya, terjadi perbedaan nama, penyebutan yang menjadi tanda-tanda di dalam kajian mereka, dari kajian fan keilmuan mereka, kita tidak perlu protes, ya, biarkan itu, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya istilah la dzarara, tidaklah yaitu berbahaya, tidak menjadikan mudarat
di dalam istilah itu. Wa adapun istilah itu kalmus takmali bisa ya, seperti digunakan aidon juga fi ulumina di dalam kajian ilmu-ilmu kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi, di dalam istilah ilmu nahwu itu kan juga banyak sekali. Berbeda nanti mubtada khobar itu di dalam ilmu balaghah itu beda lagi, tidak lagi disebut mubtada khobar. Ada istilah musnad ilaih, kan begitu kan? Nah, ketika dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam kajian seperti itu, istilah-istilah yang mereka buat, kita tidak perlu protes, karena itu bagian ciri khas dari kajian keilmuan masing-masing daripada ilmu. Wa mithaluhu lah ini. Wa mithaluhu, dan adapun contohnya, ya, anna sesungguhnya kita idza qulna apabila kita berkata al jawharu adapun jauhar itu yang qasimu dibagi ila jismin kepada jauhar jisim, wa ghairi jismin dan kepada jauhar yang selain jisim. Lah, istilah jauhar ini, ya, apa sih jauhar itu? Jauhar kalau saya pahami itu ada bermakna inti. Inti dari sesuatu itu jauhar. Tetapi di dalam kajian ilmu mantek bahwa jauhar itu adalah benda, ya, dari unsur-unsur yang tidak, atau benda yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak bisa dibagi-bagi. Itu jauhar. Artinya menyatu. Ketika itu diambil satu, maka tidak bisa disebut sesuatu itu dengan istilah itu. Ya, satu misal badan kita ini, ya, badan kita ini disebut badan, tubuh manusia itu, ya keutuhan satu itu yang tidak bisa dipisah-pisah. Umpamanya diambil kepalanya, ya, hilanglah kepala itu, maka itu tidak bisa disebut jauhar dan kemudian tidak bisa disebut badan, itu sudah. Itu contoh seperti itu, ya, jauhar itu. Nah, jauhar ini dibagi menjadi dua, ada yaitu jauhar jisim dan ada jauhar ghairu jisim. Oleh sebab itu di dalam kajian zat ini, zat itu apa? Sebagaimana yang kita jelaskan di atas, substansi atau hakikat sesuatu itu namanya zat. Nah, hakikat sesuatu dari sebuah benda itu, ya, itu bisa berbentuk jauhar, bisa berbentuk jisim. Maka itu jisim, jauhar itu merupakan bagian daripada zat. Nah, jauhar dibagi menjadi yaitu jauhar jisim dan jauhar ghairu jisim. Jisim itu apa? Jisim itu juga disebut dengan kata lain yaitu jauhar yang tersusun atau jauharun murakkab. Jauharun murakkab itu namanya apa? Yaitu dalam kata lain yaitu jisim, jauharun murakkab itu. Oleh sebab itu di dalam kajian ilmu mantek ini jauhar dibagi menjadi dua, ada jauhar ifrad, ada jauhar tarkib atau jauhar murakkab. Jauhar ifrad adalah benda yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak bisa dibagi. Sedangkan jauhar murakkab itu adalah jauhar atau unsur-unsur atau benda yang terdiri dari unsur-unsur yang di situ itu yaitu dikaitkan, ada hubungan dengan jauhar yang lain, atau terbentuk susunan jauhar satu dan jauhar dua, sehingga itu dalam kata lain disebut dengan jisim. Dan ada jauhar itu disebut atau pembagian jauhar itu adalah jauhar ghairu jisim, tidak berbentuk jisim, ya. Berarti ini tidak tersusun jauhar ini, tidak bisa dibagi, ya. Jauhar di sini tidak bisa dibagi, artinya tidak terjadi ketersusunan pada eksistensi jauhar itu sendiri, sehingga disebut dengan wa ghairu jismin, tidak dalam bentuk jisim, jauharnya tidak dalam bentuk jisim. Wal jismu, sedangkan jisim itu yang qasimu dibagi,
ya jisim ila namin kepada yaitu jisim nam, jisim yang berkembang, wa ghairi namin dan jisim yang tidak berkembang. Wan nami adapun jisim yang berkembang itu yang qasimu dibagi. Apa jisim yang berkembang? Ila hayawanin. Yaitu pertama yaitu hayawan. Wa ghairi hayawanin dan selain hayawan. Jadi jisim yang berkembang itu dibagi hayawan dan ghairi hayawan. Wal hayawanu adapun hayawan atau makhluk hidup itu dibagi, yang qasimu terbagi apa? Hayawan. Ila akilin, yaitu hayawan yang berakal. Bahwa adapun hayawan yang berakal itu namanya al-insanu, manusia. Jadi manusia itu adalah hayawanun akilun, ay hayawanun natik. Wa ghairu akilin dan ada hayawan yang tidak berakal. Makhluk hidup yang tidak berakal kan ada. Jadi pohon, batu, ya, yang tidak punya akal, termasuk binatang itu kan termasuk hayawan yang tidak mempunyai akal. Wal jawaru maka adapun jawar, jawar itu adalah benda yang terdiri atau tersusun daripada sesuatu yang tidak bisa dibagi, terdiri dari unsur-unsur yang tidak bisa dibagi, itu namanya jawar. Nah jawar itu dikatakan jinsul ajnas namanya, jinsul ajnas. Kenapa kok disebut jinsul ajnas? Karena la a'amma, tidak ada yang lebih umum minhu daripada jawar. Nah yang dimaksudnya tidak ada lebih umum itu apa? Itu nanti akan dijelaskan di bawah ini. Apa iya tidak ada yang lebih umum dari jawar? Apa iya? Ya, nanti kita buktikan aja di dalam penjelasan di bawah ini. Sedangkan wal insanu adapun manusia, insan itu nau'ul anwa'i, merupakan nau'ul anwa. Nau'ul anwa itu adalah sesuatu yang paling khusus. Artinya apa? Itla akhoso. It karena disebut nau'ul anwa. Insan disebut nau'ul anwa itu karena apa? La akhoso minhu. Tidak ada yang lebih khusus minhu daripada al-insan. Maka itu disebutlah nau'ul anwa. Loh, masa iya sih lafadz insan atau manusia itu dikategorikan sebagai apa? Yaitu sesuatu yang paling khusus. Ya. Apa betul itu? Nah nanti kita akan jelaskan juga di bawah ini. Gimana yang dimaksudkan dengan umumnya, yang paling umum jawar itu disebut sebagai sesuatu yang paling umum, tidak ada yang paling umum daripada jawar. Begitu juga manusia itu tidak ada yang paling khusus daripada manusia. Apa iya bahwa jawar itu paling umumnya umum, al-insan itu adalah paling khususnya khusus? Gimana maksudnya itu? Itu nanti akan kita jelaskan di bawah. Wanami adapun yang berkembang, sesuatu yang berkembang seperti tadi ya, ada yang namanya apa? Yaitu ada yang jisim berkembang dan tidak berkembang. Wanami adapun yang berkembang itu nau'un, sebagai nau, itu nau'un nau. Bila idhofati dibandingkan, ya dibandingkan ilal jismi kepada jisim. Jadi nami itu sebuah zat khusus, ya. Nami itu adalah nau'un, yaitu sesuatu yang khusus. Khusus apa? Bil idhofati dibandingkan ilal jismi kepada jisim. Ya. Berarti setiap nau itu pasti jisim, tapi tidak semua jisim itu nau. Tapi kalau nau itu pasti jisim, tapi tidak semua jisim itu nau. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya nami. Ya, ini nanti setiap yang berkembang itu pasti jisim, begitu loh. Setiap yang berkembang itu pasti jisim, tapi tidak semua jisim itu berkembang, ya. Berkembang.
li'annahu karena sesungguhnya an-nami itu akhassu lebih khusus minhu dibandingkan jisim. Karena yang namanya an-nami itu lebih khusus dibandingkan dengan jisim itu sendiri. Wajinsun dan nami itu juga bisa menjadi jenis. Tadi nami bisa menjadi sesuatu yang paling khusus ketika dibandingkan dengan jisim. Nah, nami itu juga bisa menjadi sesuatu yang atau disebut dengan menjadi jenis dalam pengertian bahwa nami itu menjadi sesuatu yang khusus, agak ambivalen ya, agak meragukan gitu loh, bingung kan? Satu sisi bahwa nami itu sesuatu yang khusus atau nauk, nah dibandingkan jisim, karena nami itu lebih khusus daripada jisim. Artinya bahwa setiap nauk itu pasti jisim dan tidak semua jisim itu nauk. Nah, jisim itu juga, nami itu juga menjadi jinsun, jenis atau sesuatu yang umum bil idhofati dibandingkan ilal hayawani kepada hayawan. Sehingga bahwa yang namanya nami itu pasti hayawan. Nami itu pasti hayawan. Ya, tapi tidak semua hayawan itu nami. Li'annahu karena sesungguhnya nami itu akhassa lebih khusus minhu dibandingkan hayawan. Wakadzalika dan seperti itu pula al hayawanu adapun hayawan itu berada bainan nami antara nami al-am antara nami yang lebih umum. Sementara wal insanu adapun insan itu al-akhassu yaitu nami yang lebih khusus. Maka itu fa'ingkila. Nah ini kita akan bahas apa iya tidak ada sesuatu yang paling umum daripada jauhar. Apa iya tidak ada sesuatu yang paling khusus dari manusia. Ini kemudian dibuat sebuah dialektika oleh Imam Ghazali dalam mengkaji dan mencari titik kebenaran sebuah narasi atau kesimpulan dari beliau itu. Maka itu mari kita tes dan kita uji apa yang dimaksudkan dengan tidak ada yang lebih umum daripada jauhar dan tidak ada yang lebih khusus dari yaitu manusia. Itu gimana maksudnya? Atau kita cari apakah tidak ada pembanding gitu loh. Fa'ingkana fa'ingkila maka jika dikatakan kaifa la yakunu syai'un itu amma minal jauhari. Kaifa hali bagaimana la yakunu tidak ada apa syai'un sesuatu itu amma lebih umum minal jauhari dibandingkan jauhar. Bagaimana? Kok tidak ada sesuatu yang lebih umum dari jauhar? Masa iya sih? Tidak ada yang melebihi keumumannya jauhar. Jauhar itu adalah mentok paling umum gitu loh. Apa tidak ada sesuatu yang paling umum dari jauhar? Sementara wakaunuhu dan keberadaan jauhar itu, wakaunuhu dan adapun keberadaan jauhar itu maujudan, yaitu diwujudkan, diadakan. Ya, wakaunuhu adapun adanya yaitu jauhar itu maujudan diadakan atau wujud amma lebih umum minhu daripada jauhar. Ya tentu kalau kita analisis ya bahwa bukan jauhar yang lebih umum itu ternyata ya adanya jauhar itu istilah adanya jauhar itu lebih umum dari jauhar itu sendiri. Kok bisa disimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang paling umum dari jauhar, padahal adanya jauhar itu adalah lebih umum dibandingkan jauhar. Paham? Ya kalau tidak paham sudah ya maknanya saja. Wa kaifa dan hali bagaimana la yakunu tidak ada apa syai'un sesuatu akhassa yang lebih khusus minal insani dari manusia. Bagaimana kok tidak ada sesuatu yang lebih khusus dari manusia?
yang lebih spesifik. Apa iya tidak ada yang melebihi kekhususannya? Ya, apa iya tidak ada sesuatu? Apakah iya tidak ada sesuatu yang lebih khusus dari manusia? Apakah manusia itu paling khusus gitu? Apa tidak ada lagi? Loh, sebentar wa qauluna, adapun ucapan kita ada istilah syaihun. Loh, syaihun kan lebih khusus daripada manusia. Nah, ada wasobiyun, ada anak kecil. Nah, kalau insan itu kan masih umum kan? Tapi begitu dimasuki dengan lafaz syaihun, itu orang yang sudah usianya tua. Ya, setiap orang yang usianya tua kan manusia kan? Berarti kan seakan-akan bahwa syaihun ini adalah lebih khusus. Kenapa kok seakan-akan bahwa tidak ada yang lebih khusus dari manusia? Padahal ketika kita uji ada istilah yang lebih khusus daripada manusia. Apa itu? Syaihun, sifat tua itu. Wasobiyun dan anak kecil, anak usia kecil, anak usia bayi itu kan lebih khusus daripada manusia. Ya, lebih khusus. Watawilun dan tinggi badan. Tinggi badan itu ya kan lebih khusus daripada manusia. Wakosirun dan pendek, wakatibun dan penulis. Nah, penulis ya. Wakhoyatun dan penjahit. Itu akhosu kan lebih khusus minhu dibandingkan siapa? Dibandingkan manusia kan? Memang ada kesan bahwa syaihun itu benar memang lebih khusus ya daripada manusia. Loh, makanya kenapa kok dikatakan bahwa al-insan, lafadz al-insan itu loh, al-insan, kalimat al-insan itu adalah yang paling khusus. Padahal kalau kita teliti ada yang lebih khusus dari itu. Satu misal, syaihun. Nah, syaihun itu orang tua itu pasti manusia, tapi tidak semua manusia. Ya, tidak semua manusia tua kan? Ya, sobiyun anak kecil. Setiap anak kecil itu pasti manusia, tapi tidak semua yang namanya manusia itu anak kecil. Ada pemuda, ada remaja, ada dewasa, ada orang tua. Jadi nggak bisa. Ya, ada juga watawilun. Ya, tawilun itu kan lebih khusus dibandingkan manusia. Orang pendek, orang yang tinggi sih. Orang yang tinggi itu lebih khusus dibandingkan manusia. Artinya bahwa setiap orang yang tinggi itu pasti manusia, tapi tidak semua manusia itu tinggi. Ada yang pendek, ada yang kerdil, lebih kerdil lagi. Wakosirun dan yang pendek, wakatibun dan penulis. Artinya bahwa setiap penulis itu pasti manusia, tetapi tidak semua manusia itu menjadi penulis. Ada pedagang, ada petani, ya. Wakhoyatun dan ahli jahit, ya, ahli jahit. Jadi seakan-akan ya tentang narasi yang disampaikan bahwa tidak ada yang lebih khusus daripada manusia, ternyata diuji apakah iya narasi itu benar. Ya, ternyata di sini kemudian diajukanlah sebuah argumentasi yang ingin, yaitu apa? Ingin memperbandingkan bahwa ternyata ada ya yang lebih khusus dari, yaitu al-insan. Ada apa itu? Katibun katanya, wa khayatun akhassu minhu, itu lebih khusus dibandingkan manusia. Lah, argumentasi ini nanti ya, apa yang dikemukakan terkait dengan apa namanya syaihun, sobiyun, itu nanti akan dipatahkan, akan bisa kita patahkan nanti ya. Jadi yang dimaksudkan itu lebih umum, itu umum yang bagaimana, lebih khusus itu khusus yang bagaimana. Apakah kekhususan ya, kekhususan dengan membatasi dengan orang tua, orang yang usia sudah tua, dengan membatasi manusia dengan apa namanya, dengan anak kecil ya, mengkhususkan manusia itu sebagai katibun, penulis. Apa argumentasi ini bisa mematahkan dengan kesimpulan bahwa tidak ada yang lebih khusus daripada manusia?
Ya, argumentasi ini, ya, apa yang dikemukakan dengan istilah katibun, yaitu saikhun, sobiun, ini apakah bisa mematahkan argumentasi yang menyimpulkan bahwa tidak ada yang lebih khusus dari manusia? Nah, kemudian dijawab kulna, kami katakan, kami jawablah, lam nakni, tidak bermaksud kami fi hadal istilahi, di dalam istilah ini bil jinsil am faqat, dengan jenis yang lebih umum saja. Nah, ini begini loh, ya, saya tidak bermaksud, kami tidak bermaksud di dalam istilah di sini, istilah am atau akhos itu istilah ini hanya jenis secara umum saja, atau jenis atau nauk saja, ya. Jadi di dalam istilah, di dalam, kami tidak bermaksud di dalam istilah yaitu jenis a'am, tidak hanya itu gitu loh, ya. Di dalam istilah ini bin sisil am fakot, jadi bukan umum saja, tidak sembarang umum gitu loh. Tetapi yang kami maksudkan dengan istilah tidak ada yang lebih umum, tidak ada yang lebih khusus itu bal anaina. Akan tetapi anaina yang kami maksudkan tidak ada yang lebih umum bal anaina, akan tetapi anaina yang kami maksudkan al-a'amma, akan yang lebih umum itu adalah alladzi, yaitu yang huwa adapun alladzi itu zatiyun, yang bersifat zati li syai'in, terhadap sesuatu. Jadi yang dimaksudkan bahwa umum di sini adalah bukan umum sembarang umum, tapi umum yang plus di situ adalah umum yang bersifat zati dari sesuatu itu. Ya. Sementara insan dengan kemudian mengemukakan pembatasan dengan saikhun, dengan sobiun. Saikhun dan sobiun itu bukan menjadi eksistensinya manusia, bukan zatinya manusia, bukan hakikat, bukan substansinya manusia, bukan. Nah ini kemudian dipatahkan di dalam penjelasannya Imam Ghazali. Jadi yang bukan yang kami maksudkan dalam istilah dengan jenis al-a'am, jenis yang lebih umum itu saja, tetapi yang kami maksudkan dengan yang lebih umum itu adalah apa? Yaitu umum secara zatinya. Jadi umum, keumuman dari zatnya sesuatu itu. Tuh, kalau saikhun kan nggak bisa itu argumentasi itu dijadikan sesuatu yang bisa mematahkan tentang keumuman manusia. Ai maksudnya wa adapun apa itu, yaitu zati itu dakhilun, masuk fi jawabi ma huwa, di dalam jawaban dari pertanyaan ma huwa. Jadi itu yang dimaksudkan, ya, dari tidak sembarang umum dan tidak sembarang khusus. Tentang jauhar itu tadi, ketika bicara jauhar, bahwa sesungguhnya jauhar itu adalah sesuatu yang paling umum ketika bicara jauhar itu. Enggak, ya, jauhar itu masih ada yang lebih khusus, ini dibantah. Apa itu? Yaitu adanya jauhar, katanya. Lah, adanya jauhar kan belum tentu bahwa adanya jauhar itu merupakan sesuatu yang substansi. Tapi kalau bicara jauhar, maka pasti jauhar itu adalah sesuatu yang substansi. Begitu maksudnya. Dan itu hal-hal yang bersifat dzati dan substansi itu akan menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan mahwa bihaitsu lau batola, dan sekiranya andaikan hilang aneh ini dari pikiran apa atas diku, mempercayai atau membenarkan disubuti dengan tetapnya ma, batola maka gagal, batola maka hilang apa al mahdudu, sesuatu yang didefinisikan,
Wa haqiqatu, dan hakikatnya sesuatu yang didefinisikan, minadz dzihni, dari zihin, dari pikiran. Jadi sekiranya andaikan hilang dari pikiran untuk membenarkan adanya sesuatu, tentu akan batal, hilang untuk mendefinisikan sesuatu itu. Ketika Anda mau mendefinisikan kuda, ya, tapi di dalam benak pikiran Anda tidak ada syaklun kuda, tidak ada gambaran, tidak ada bentuk kuda, ya tentu tidak bisa, hilang, ya, batola al-mahdud, maka hilang sesuatu yang didefinisikan itu, dan hakikatnya sesuatu yang didefinisikan anit ini dari pikiran. Karena di dalam pikiran Anda itu tidak ada hilang tentang sesuatu yang mau didefinisikan dalam bentuk itu. Karena ini ada kaitannya mendefinisikan sesuatu yang bersifat hakiki atau dzati. Maka itu kharaja, dan keluarlah apa al-mahdud, sesuatu yang didefinisikan ini jadi keluar. An kaunihi, dari akan adanya mahdud, sesuatu yang didefinisikan, mafhuman, bisa dipahami lil akli, bagi akal. Artinya bahwa model definisi ya seperti ini kan pada akhirnya keluar dari apa yang dipahami oleh akal. Karena bicara tentang yang dipahami oleh akal itu pasti sesuatu yang bersifat substansi, yang dohir, yang tampak zatinya. Ya, maka keluar dari pendefinisian secara zati, ya, dan secara logika juga keluar daripada logika. Bagaimana mendefinisikan kuda yang tidak ada gambaran, tidak ada bentuk, ya, maka itu tidak logis, tidak mafhuman lil akli, tidak bisa dipahami dari akal. Wala hadzal istilahi, dan atas istilah ini, wal wujudu, maka ada pun sesuatu yang wujud, yang diadakan, itulah ayat dzakuru, tidak termasuk apa maujud, sesuatu yang diadakan, anil mahiyati, fil mahiyati, di dalam hakikat sesuatu, di dalam substansinya sesuatu. Karena apa? Karena butlanuhu, adapun hilangnya maujud, itulah yujibu, tidak menuntut zawalal mahiyati, akan hilangnya substansi anit dzihni, dari dzihn. Bagaimana penjelasannya? Bayanuhu, adapun penjelasannya begini biar mudah, maka perlu contoh. Idza qala, apabila berkata siapa al-qailu, orang yang berkata, bila ada orang berkata dalam bentuk pertanyaan, ma haddul musallasi, ma itu apa haddul musallasi, adapun definisi segitiga. Waqulna, maka kita akan mengatakan syaklun yuhitu bihi salah satu adlain. Yang namanya segitiga itu adalah syaklun, bentuk, yuhitu, yang mengelilingi bihi, dengan bentuk, apa salah satu adlain, yaitu tiga sisi atau tiga sudut. Jadi yang namanya musalas, definisi musalas, segitiga adalah bentuk yang dikelilingi oleh tiga sudut. Auqala, atau engkau bisa berkata, auqala, atau berkata, bertanya siapa orang yang berkata tadi, ma haddul musabbai, apa sih haddul musabbai, adapun definisinya segi tujuh. Fakulna, maka kita akan berkata atau menjawab, syaklun yuhitu bihi sab'atu adlain. Syaklun yaitu bentuk, ya, dimensi, bentuk, yuhitu, yang meliputi bihi, dengan syakal apa, sab'atu adlain, yaitu 7 sudut. Jadi yang namanya musabba segi 7 itu adalah yaitu bentuk yang dikelilingi oleh 7 sudut. Ketika ada orang bertanya kemudian dijawab, itu kira-kira apa ya? Pasti fahima, faham. Ketika menerima jawaban seperti itu, fahima, maka paham siapa asailu, penanya, paham haddal musabbai, akan definisi musabba segi 7 itu paham. Sekalipun wa illam ya'lam, sekalipun tidak tahu siapa sa'il bahwa annal musabba'a, sesungguhnya segi 7 itu maujudun, ada fil alami, yaitu di alam aslan, ya, sama sekali. Sekalipun dia
tidak mengerti, tidak tahu bahwa musabah segitu itu ada di alam semesta ini. Atau sekalipun tidak ada lah, sama sekali akan adanya daripada segitiga ini. Ya. Itu sekalipun nggak ada seperti itu kan paham kan. Maka itu fabut lanul ilmi, maka adapun hilangnya pengetahuan diwujudi akan adanya musabah, hilangnya tahu terhadap adanya musabah itu la yubtilu abdallah yubtilu, la yubtilu tidak menghilangkan apa namanya, yaitu butlanul ilmi biwujudi itu tidak menghilangkan andini dari pikirannya si sa'il, yaitu apa, terhadap apa, fama hakikotil musabai, terhadap paham ya, terhadap memahami atau paham hakikatnya, yaitu segituju. Nah ini berbeda, walau batola, tetapi andaikan hilang andinihi dari zihinnya, dari pikirannya si sa'il, yang hilang itu apa, asyaklu, syakal itu menjadi apa, syaratnya zat memang. Kok ternyata andaikan hilang dari pikirannya si sa'il apa asyaklu, sebuah bentuk, labatola, maka pasti hilang apa al-musabau, segituju, walam yabqa, dan tiada tersisa mafhuman untuk bisa dipahami indahu, menurut si sa'il. Karena memang tidak bisa, ya tidak bisa dipahami oleh sa'il ketika dia tidak, atau ketika hilang dalam benaknya terkait dengan syakal ini. Nah, wa amma ma huwa, nah, sementara adapun sesuatu, wa adapun ma akhosu, yang lebih khusus minal insani, dari manusia, mingkaunihi, dari adanya ma tawilan, tinggi, au qasiron, atau pendek, au syaikhon, atau sepuh, au sobian, atau anak-anak, au katiban, atau penulis, au abiyadho, atau putih, au muhtarifan, atau sebagai orang yang berprofesi. Nah, adapun sesuatu yang dianggap lebih khusus, ya, kan tadi kan ada satu kesimpulan bahwa tidak ada yang lebih khusus daripada manusia. Ternyata ada, kemudian ada seseorang yang berusaha mematahkan terhadap kesimpulan daripada sebuah narasi ini. Itu berupa apa itu? Itu berupa kan ada yang lebih khusus dari manusia itu, seperti yaitu pendek, tinggi, pendek, terus kemudian sepuh, atau anak kecil, atau sebagai penulis. Lah, wasyai'un minhu, apa yang dianggap tadi lebih khusus daripada manusia, berupa adanya sesuatu itu dalam bentuk tinggi, pendek, orang yang usia sepuh, atau anak-anak, atau penulis, atau sebagai yang berprofesi, itu semua fasyau'un minhu la yadkhulu fil mahiyah. Itu tidak bisa dikatakan bahwa sesuatu tadi, tawil, qasir, syaikhun, sobian, itu sesuatu yang dianggap lebih khusus, tidak bisa. Kenapa? Karena sesuatu itu tadi berupa tawil, qasir, syaikhun, sobian itu karena tidak termasuk layat hulu, tidak masuk apa syai' bil mahiyati, di dalam substansi. Karena itu tadi itu bukan substansi, qasiron, tawilan, syaikhun, itu bukan sesuatu yang substansi. Yang substansi itu apa? Ya manusia. Makanya manusia itu ketika didefinisikan al-insan hayawanun natik, bukan al-insan itu syaikhun. Karena tidak semua yaitu manusia itu tua. Al-insan huwa sobyun, manusia adalah anak kecil. Tidak, anak kecil manusia, tapi tidak semua manusia anak kecil. Maka itu tidak masuk dalam substansi jawaban seperti itu. Nah ini dipatahkan ini ya argumentasinya yang
yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih khusus daripada manusia itu dengan menguatkan ada, yaitu istilahnya syaikhon sobian. Ini dibantahkan, bukan itu yang dimaksudkan, karena sesuatu itu bukan termasuk kategori sesuatu yang substansi atau dzati. Karena layat tagoyaru, tidak berbeda, tidak bisa berbeda. Apa jawabul mayyati? Jawaban mahya itu tidak bisa berbeda bitagoyiri dengan perubahannya suatu tadi. Jadi nggak bisa dijawab ya. Ketika jawaban sesuatu yang substansi itu ya, itu tidak akan pernah bisa berubah. Jadi pertanyaan mahwa itu jawabannya harus substansi, dan sesuatu yang substansi itu tidak bisa berubah. Sementara kalau dijawab bahwa al-insan itu syaikhon, ini kan nanti kan kemudian berubah. Al-insan awalnya apa? Manusia. Manusia itu adalah anak. Loh, masa bisa sih didefinisikan anak terus manusia? Kalau kemudian berkembang menjadi pemuda, berubah lagi definisi kan? Berubah lagi menjadi pemuda, berubah lagi menjadi tua, akan terus berubah itu. Lah, ketika pertanyaan mahwa itu kemudian dijawab dengan berubah-ubah, itu namanya tidak bisa dikategorikan jawaban yang bersifat substansi. Ya, tidak bisa. Faidza qila lana, ini diajukan lagi untuk mematahkan, ya, untuk mematahkan terhadap pendapat bahwa sesungguhnya ada yang lebih khusus daripada manusia. Ini ditanyakan waidakil, apabila ditanyakan lana kepada kita, mahada, apa ini? Ma itu apa ya hadza ini? Fakulna, maka kita jawab, insan, manusia. Jadi ketika ditanya apa ini? Manusia. Wakana, dan ada siapa manusia? Sohiron, kecil. Wakabaro, itu ketika kita gunakan mahada. Aukosiron, atau yaitu pendek. Manusia, apa ini? Ini adalah kecil yang kemudian besar. Aukosiron, atau pendek, batola kemudian tinggi. Nah, fasu ilna, dan kemudian kita ditanya marotan ukhro, kali yang lain. Ma huwa apa? Ma itu apa? Huwa adapun ma. Lastu, tiada aku berkata man huwa. Ya, jadi kalau berkata man huwa itu kan nanti kan, oh dia tua, itu bisa. Siapa dia? Oh dia orang tua. Ya, tapi pertanyaan kalau ma huwa lastu aku man huwa, aku tidak mengatakan man huwa. Kalau man huwa itu bisa, oh ini sohiron. Siapa dia? Oh anak kecil. Siapa dia? Orang tua. Siapa dia? Orang tinggi. Tetapi ketika mahua pertanyaan lakana, maka ada apal jawabul jawab. Dalika akan itu. Ya, lakana al jawabu, maka ada apa al jawabu jawab dalika akan itu bi ainihi, dengan zatnya dzalik. Ya, kalau ketika ditanyakan mahua itu, maka akan dijawab dengan jawaban yang bersifat dzati. Berbeda kalau dijawab man huwa, siapa dia? Maka bisa dia adalah orang tua, dia adalah anak kecil, bisa. Walau usiro, andaikan juga diarahkan atau diisyarahkan ilama kepada sesuatu yang fasilu, yang lepas. Yang lepas itu artinya bisa yang muncrat, ya, yang muncrat, lepaslah. Minal ihlili, dari lubang kemaluan. Indal waqoi, ketika jima. Wakila, maka ditanya mahua, apa itu? Ma itu apa? Wa adapun ma apa itu? Yang muncrat itu. Lakulna, maka kita akan mengatakan nutfah. Nutfah. Duh, ini benar sah. Pertanyaan mahwa kalau dijawab nutfah. Ternyata faidha soro, maka apabila jadi apa nutfah, janian, menjadi janin. Duh, berubah kan, summa mauludan,
kemudian dilahirkan menjadi anak. Fakilah, maka ditanya lagi, ma huwa, ma itu apa, huwa adapun ma. Taghayyara, maka berubah apa jawabannya, walam yahsun, dan tidak benar ayyakula untuk diberikan jawaban nutfa, bal yuqalu, walakat, tapi yuqalu yang bagus untuk dijawabkan itu adalah insah. Wa kadzalika, demikian juga al-ma'u, adapun air, begitu juga air, ya. Wa kadzalika, demikian yang sama dengan manusia tadi, al-insan, al-ma'u, adapun air, idza sukhina, apabila dipanaskan. Bagilah, maka ditanya, ma apa itu, apa dia itu. Kulna, maka kita akan mengatakan ma'un, air, kama fi halatil burudi, fi halatil burudati, sama seperti dalam keadaan yaitu dingin. Apa itu? Namanya kan apa itu, kan menanyakan tentang hakikat kan. Bukan itu dijawab kemudian itu air, mendidih air begitu. Sama dengan ketika dalam keadaan dingin. Walau istahala. Ya. Dan andaikan berubah binari karena pengaruhnya api, bukhoron menjadi uap, sumawa kemudian udara, sumakila kemudian dinasat, ditanyakan mawa apa itu, taghayyara, maka pasti berubah apa, al jawabu, jawab. Nah, fa idza ingqasamat, maka apabila sudah terbagi apa, sifatu, sifat. Kalau sifat-sifat itu sudah terbagi ilama, kepada sesuatu yatabadalu, yang berganti atau berubah apa, al jawabu, jawab, anil mayyati, dari substansi, bitabadulia, karena berubahnya sifat. Jadi memang sifat itu ya terbagi, ya ketika sifat itu sudah terbagi kepada yang menjadi ganti jawaban dari substansi karena adanya perubahan sifat. Jadi tadi itu seperti halnya tadi itu. Ya, seperti ketika ditanya air kalau sudah mendidih itu namanya apa? Seperti halnya ketika ada orang yang keluar air mani ketika melakukan jima, maka ditanya apa itu nutfah? Ternyata nutfah itu berubah. Ya, sifatnya berubah menjadi janin kemudian maulid. Nah itu akan maka akan berubah jawaban dari mahya itu tadi karena perubahan sifat. Wa ilama, dan kepada sesuatu la yatabaddalu, yang tidak berubah jawabannya. Nah, yang tidak berubah jawabannya ini falnadkur, maka kita akan jelaskan fi haddil hakiki, di dalam definisi hakiki. Akan kita jelaskan, kita terangkan fi hadil hakiki, itu ma sesuatu ya dahulu yang masuk apa ma fil mahiyati, di dalam substansinya. Insyaallah dengan kajian ini mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Nanti kita akan lanjut kembali. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.